Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudaraku semuanya dimanapun panjenengan berada yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah malam hari ini berjumpa kembali dengan kami. Semoga panjenengan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusan-urusannya, dan panjenengan semuanya selalu dalam limpahan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Malam hari ini seperti biasanya kami akan melakukan proses mediumisasi, yaitu menghadirkan atau menarik salah satu gaib yang ada di wilayah perbatasan antara negara Thailand dan Kamboja untuk kita ajak berinteraksi tentang kondisi akar permasalahan penyebab terjadinya perang di kedua negara tersebut. Mudah-mudahan dari proses mediumisasi nanti bisa menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, dan ada hikmah pelajaran positif yang bisa kita ambil bersama. Dan mohon doanya dari saudara-saudara semuanya, proses mediumisasi nanti diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita mulai proses mediumisasinya. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya yang Nirwana, saya minta gaib yang berada di wilayah perbatasan antara negara Thailand dan Kamboja ketarik dan dimasukkan dalam tubuhnya mediator di depan saya. Allah, masuk sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sinkron masuk penuh bisa menguasai tubuhnya mediator. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Otomatis kita suaranya terbuka, bisa berbicara bahasa manusia dan bisa berbicara bahasa Indonesia dengan jelas. Allah, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dan apabila gaib ini berdusta atau akan memberikan keterangan palsu kepada kami, protek apabila dia berbohong, otomatis tubuhnya terpotong-potong semua. Sallallahu alaihi wasallam. Selamat malam. Ya, malam. Dengan siapa ini? Saya berhadapan ini. Saya Tonglai. Tonglai. Ya, Anda dari golongan apa ini? Jin. Terus wujud Anda seperti apa? Dan dari mana asal Anda? Kok nama Anda terdengar asing buat saya itu? Saya seperti manusia, tetapi tubuh saya lebih besar. Dan saya yang ada di perbatasan dua negara yang sedang bersengketa. Anda masih fasik atau muslim atau mungkin punya kepercayaan lain? Masih fasik. Anda masih fasik? Ya. Anda tahu enggak tempat ini? Pernah ke sini enggak Anda? Kenal enggak? Belum. Sama sekali belum pernah. Anda di negara kami ini, di negara Indonesia. Apa Anda pernah mendengar negara Indonesia itu? Ya, saya tahu Nusantara. Apa sedikit yang Anda tahu tentang negara kami? Negara dengan penduduk terbesar Muslim di dunia. Dan negaranya ini makmur. Alhamdulillah. Ya, Tonglai ya. Tadi nama Anda Tonglai ya? Ya. Ya, mohon maaf sebelumnya saya sudah menghadirkan Anda ke sini. Kami tidak ada niatan buruk. Kami hanya ingin mengajak Anda untuk
berbincang tentang kondisi yang terjadi di wilayah Anda, terjadinya perang antara negara Kamboja dan negara Thailand. Apa Anda mengetahui tentang sebab musabab akar permasalahan dari perang kedua negara tersebut? Ya, sedikit banyak saya tahu. Bisa diceritakan ke kami enggak itu kira-kira? Untuk tambahan wawasan kami, pengetahuan kami. Ya, Ya, sebenarnya apa yang terjadi yang melatar belakangi sampai kedua negara yang bersebelahan itu terjadi perang ini sudah berapa hari ini? Monggo, kalau bisa diinformasikan ke kami itu. sebenarnya bukan masalah politik atau kekuasaan semacamnya. Yang diperebutkan hanya sebuah bangunan kuno yang sudah berabad-abad berdiri di situ, di perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Bangunan kuno. Ya, Apa itu maksud Anda itu? Bangunan apa itu? sebuah candi yang dulu pernah dibangun oleh nenek moyang mereka. Sebenarnya orang-orang Kamboja dan orang-orang Thailand adalah satu nenek moyang. Mereka satu rumpun. Tapi akhir-akhir ini mereka sering berselisih. Hanya masalah letak candi tersebut. Mereka sebenarnya adalah bersaudara. Hanya masalah bangunan kuno yang menurut mereka diakui sebagai hasil dari leluhur mereka, nenek moyang mereka yang berupa candi. Mereka memperebutkan. Yang satu memang letaknya di wilayah Kamboja, tetapi dari leluhur bangsa Thailand juga dulu pernah ikut membangun dan melestarikan candi tersebut. Jadi mereka sama-sama ingin mengakui candi tersebut sebagai kepunyaan mereka masing-masing. Merasa saling memiliki gitu ya? Benar. Seharusnya tidak begitu. Mereka itu saudara, satu rumpun, satu nenek moyang. Kenapa hanya masalah candi saja diperebutkan? Ya, mohon maaf, sebetulnya candi itu dulu dipakai untuk tempat apa itu? Tempat ibadah. Oh, tempat ibadah. Ya, Terus apa istimewanya candi itu, apa kok sampai diperebutkan oleh kedua negara tersebut itu? Yang Anda ketahui itu dari yang Anda lihat dari sisi gaibnya itu. candi tersebut merupakan warisan budaya dari leluhur mereka yang sangat unik dan sudah berabad-abad di situ. Dan wilayahnya pun sangat subur. Di kanan kiri candi tersebut tanahnya sangat subur, sehingga banyak kekayaan alam yang ada di situ. Sehingga mereka merasa ingin memilikinya. Iya, kekayaan alam apa itu yang ada di sana itu, yang Anda ketahui itu? Banyak sekali. Ya, barangkali boleh disebutkan ke kami itu. Yang nyatanya, secara nyata, kekayaan itu berupa banyak pohon-pohon yang tumbuh subur di sana. Ladang-ladang mereka menjadi subur, sehingga tanaman apapun bisa tumbuh subur di sana.
Jadi bisa untuk penghidupan dan penghasilan masyarakat yang ada di sekitar candi tersebut. Di samping itu, dari leluhur-leluhur mereka juga tahu ini sudah turun-temurun yang diwariskan kepada anak cucu mereka. Di dalam bawah candi tersebut banyak harta yang sangat melimpah. Ini alasan utama mereka memperebutkan candi tersebut, karena mereka tahu dari buku sejarah-sejarah dan tutur nenek moyang mereka turun-temurun bahwa di bawah candi tersebut banyak perhiasan emas permata. Dalam bentuk emas dan permata itu? Ya, Iya. terkubur di bawah candi. Itulah yang membuat mereka bersengketa, ingin memperebutkan kepemilikan candi tersebut. Iya, itu harta itu Anda mengetahui enggak itu ada di sana itu di zamannya apa itu, atau tahun berapa, atau ya sudah lama atau baru-baru ini itu? Ya, sebenarnya ini ada hubungannya dengan Nusantara. Iya, gimana itu? Dulu waktu perluasan Nusantara di bawah kepemimpinan raja terdahulu, Nusantara dulu, wilayah Nusantara sangat luas sekali, sampai ke wilayah Kamboja, Thailand, Laos, Brunei Darussalam, Malaysia dan sekitarnya. Itu dulu adalah wilayah Nusantara. Di bawah kepemimpinan beliau, Raja Majapahit dahulu, dan patihnya yang sangat terkenal, Gajah Mada. Dari hasil pendudukan dan wilayah yang menyebar sampai ke beberapa negara tersebut, banyak sekali kekayaan alam yang dulu pernah ada di daerah masing-masing. Karena di zaman tersebut, wilayah-wilayah tersebut yang sekarang menjadi negara-negara bagian, dulu mengirim upeti ke Majapahit berupa perhiasan dan emas. Berarti itu maksud Anda di masa kepemimpinan Kerajaan Majapahit di bawah naungan Patih Gajah Mada itu wilayahnya sampai sana, dan di sana ada kerajaan kecil gitu Mas? Iya, tunduk di bawah naungan Raja Majapahit, membentuk pemerintahan kecil di bawah naungan Majapahit. Tapi kalau yang dari kembali ke masalah perang ini, kalau dari yang Anda lihat sebetulnya di kuil candi itu, kalau secara wilayah itu sebetulnya wilayah masuk ke wilayahnya Kamboja apa Thailand itu? Itu memang pas di perbatasan. Tapi menurut tata letak itu ikut Kamboja. Tetapi karena dulu nenek moyang bangsa Thailand juga ikut membangun dan melestarikan candi tersebut, jadi merasa ikut memiliki candi tersebut. Itu pokok permasalahannya. Perebutan wilayah berarti ya. Nah, ya hampir mirip dengan apa itu, Israel dan Palestina berarti itu. ya, Iya. Terus kira-kira maksud saya kan, kok kenapa harus dengan cara perang gitu? Nggak ada upaya perundingan dari negara-negara tersebut itu? Anda tidak melihat ke arah situ biar tidak sampai terjadi perang, biar damai gitu di dunia ini?
Ada. Tetapi mereka bersikukuh bahwa ingin memiliki hak mereka. Tidak ada satupun yang mau mengalah. Dan ini pun semua sudah kehendak Yang Maha Kuasa. Ini ada hubungannya dengan akhir zaman. Ya gimana itu maksudnya itu? Di akhir zaman ini, pemimpin dari golongan hitam menebarkan teror, menebarkan anak buahnya untuk mengacau di seluruh dunia ini, supaya dunia ini tidak bisa tentram dan selalu bergejolak, sehingga jika terjadi banyak peperangan akan timbul hawa-hawa pekat negatif, membawa gumpalan-gumpalan hitam pekat yang justru itu akan menambah kekuatan mereka. Ya, maksud Anda pimpinan-pimpinan dari golongan hitam itu siapa itu? Dari golongan manusia apa dari golongan lain, dimensi lain itu? Dari golongan iblis yang bernama Dajjal. Sekarang Dajjal sudah menyebarkan anak buahnya ke seluruh penjuru dunia untuk menimbulkan hawa-hawa panas di antara sesama negara, sehingga akan terjadi perang di antara mereka yang akan menimbulkan hawa-hawa negatif yang menjadi sumber kekuatan mereka. Ya, itu kalau Anda kan berada di sana ini, itu kalau sampai hari ini masih terjadi perang atau ada semacam kayak gencatan senjata yang di sana itu? Masih perang? Masih ada. Dari kedua negara saling adu kekuatan, saling mengirim senjata-senjata canggih mereka. Ya, kalau di balik negara itu sendiri, dari negara lain ada yang mendukung nggak kira-kira dari kedua belah? Tentu. Ada itu ya? Ada, dari dukungan masing-masing. Dua-duanya ada ini? Ada. Tentu ini juga ulah dari tadi yang saya sebutkan tadi, untuk tambah memicu supaya perang akan terjadi berkobar. Dan mereka yang mendukung juga merasa diuntungkan karena dari kedua negara tersebut saling membeli senjata-senjata dari dua negara tersebut. Itu juga suatu keuntungan bagi mereka yang mendukungnya, karena senjata-senjata mereka laku. Ya, padahal itu di dampak negatifnya kan banyak itu warga-warga sipil yang nantinya akan mungkin terbunuh atau luka-luka, bahkan ya akan banyak lah gedung-gedung yang nanti akan hancur itu. Itu kira-kira kalau Anda melihat ada semacam arah untuk saling mengalah atau damai enggak itu? Barangkali dari gerak-gerik kedua belah negara yang Anda ketahui kira-kira. Dulu juga pernah berseteru. Ini sudah akar permasalahan candi ini sudah bertahun-tahun. Oh, sudah lama berarti ya? Sudah lama. Akar permasalahan masalah ini sekarang timbul lagi. Karena memang ada pengaruh dari unsur tersebut yang mengobarkan perang di mana-mana. Paling juga jeda sebentar, nanti juga akan ramai lagi, perang lagi. Gerbang pintu perang akhir zaman memang sudah mulai terbuka.
Bukan hanya di Kamboja dan Thailand saja nanti yang akan berperang. Akan ada banyak negara lain yang nantinya juga akan berseteru dengan tetangganya sendiri. Iya, banyak juga itu memang. Ya, tahun kemarin kan ada. Iya. Itu Israel sama Palestina, terus sama Iran, Rusia sama Ukraina itu. tetangga mereka juga barusan. India dan Pakistan. Itu juga ulah dari makhluk tersebut yang mengebarkan perang untuk memicu gerbang akhir zaman. Berarti termasuk bisa dikatakan bagian dari fitnah akhir zaman atau huru hara di akhir zaman itu ya? Benar sekali. Pintu gerbang sudah mulai terbuka. Berarti artinya pimpinan garis golongan hitam yang Anda maksudkan tadi akan juga keluar, karena kan ada itu di hadis itu tanda-tandanya Ya seperti itu. nanti setelah perang ini berkecamuk di seluruh dunia, nanti juga akan muncul sosok tersebut yang akan memperkeruh suasana. Iya. Ya, aduh, kasihan. Memang betul kata orang Jawa itu, buminya sudah tua, sudah retak. Apa mungkin itu ya yang dimaksud dengan banyaknya perang itu, bumi sudah tua mendekati akhir zaman itu. Sudah di ujung tanduk. Kalau dari golongan Anda sendiri, dari dimensi gaib, ada saling berkepemihaan benda itu, mesti mendukung negara ini dan satu sama lain itu, atau gimana itu ya dari golongan Anda sendiri? Ada yang Muslim sudah di sana itu? Ada ya. Tetapi golongan kami memang ada tugas untuk menjaga perbatasan wilayah tersebut. Ya, apa kalau boleh tahu tugas Anda di sana? Kami menjaga perbatasan dua saudara yang memang satu akar, satu nenek moyang ini, agar tidak saling bentrok sebenarnya, dan juga menjaga harta yang ada di dalam bumi di bawah candi tersebut. Yang perhiasan dan permata tadi ya, Anda sebutkan tadi. Kami memang ditugaskan untuk menjaga itu. Nah, sebetulnya itu siapa ahli warisnya itu yang berhak untuk bisa mendapatkan harta-harta itu? Anda mengetahui tidak itu ahli warisnya itu? Ada. Boleh disampaikan ke kami. Makanya saya bilang kenapa kami ditugaskan untuk menjaga perbatasan wilayah kedua negara tersebut yang seharusnya tidak saling bentrok, karena memang mereka adalah saudara satu darah dari nenek moyang mereka. Karena memang kedua negara tersebut tidak memiliki hak waris daripada harta tersebut. Ya, terus siapa ahli warisnya dari kekayaan-kekayaan yang ada di sana itu? Ada wali ahli waris yang sejati, yang sesungguhnya adalah nanti di akhir zaman akan muncul sesosok yang akan membenahi dunia ini, akan menjadikan dunia ini menjadi damai dan menjadi makmur, terutama nanti di Nusantara ini akan kembali berjaya seperti zaman Nusantara dahulu di bawah kepemimpinan beliau Raja Majapahit dan patihnya yang bernama Gajah Mada. Nanti setelah Nusantara menjadi negara yang jaya seperti dulu,
maka negara-negara sekarang ini seperti Thailand, Kamboja, Laos, Brunei, Malaysia juga akan menjadi pemerintahan-pemerintahan kecil seperti dulu yang pernah tunduk di bawah naungan Majapahit. Nanti dunia ini, Nusantara ini akan dikembalikan seperti dahulu, menjadi penguasa Nusantara yang wilayahnya luas dan memiliki pemerintahan-pemerintahan kecil seperti dahulu. Siapa yang Anda maksudkan itu yang akan membawa kesejahteraan itu, kalau boleh disampaikan ke kami? Nanti jika sudah waktunya akhir zaman akan muncul itu sosok. Anda mengetahui enggak itu sosok itu? Tahu. Bisa Tapi, boleh disampaikan enggak ke kami? maaf, sementara ini belum boleh disebutkan karena beliau sangat sakral. Tidak Ya, enggak sembarangan goib bisa menyebut nama beliau. Iya, enggak apa-apa. Tapi pasti itu nanti di akhir zaman sudah pasti Alhamdulillah. akan muncul. Berarti di dunia ini nanti akan ada ketentraman dan kedamaian itu berarti. Ya, di akhir zaman nanti pasti itu sudah kehendak yang maha kuasa. Iya. Dan kami memang belum boleh diislamkan. Iya, enggak apa-apa. Sudah banyak dari berita-berita kami yang melalui para pemimpin kami memang ditugaskan untuk menjaga harta tersebut. Jadi belum boleh diislamkan. Iya, Mereka apa-apa. yang muslim pun juga sudah tahu kalau kami belum boleh diislamkan. Iya, enggak apa-apa. Dan terima kasih banyak atas informasinya tadi. Siapa? Tangli Tolai. Iya, aduh susah bahasa. Itu apa bahasa di sana itu? Ya, Ya sudah, terima kasih atas informasinya. Sekali lagi mohon maaf sudah mengganggu waktu Anda, dan kami persilahkan, monggo kalau jenengan Anda mau kembali bertugas di tempat Anda sebelumnya. terima kasih. Ya, sama-sama. Saya kembali bertugas. Ya, silahkan. Dan dikembalikan ke tempat asalnya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Bersihkan semua jibul dan negatif semua, dibersihkan beserta efek sampingnya Allah. Sallallahu alaihi 9 roh dan 7 sukmanya. Kembalikan masuk ke jasadnya komplit di alfi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Masuk semua roh sukmanya kembali sehat, akas berikas waras. Alhamdulillah, saudara syukur semuanya. Ya, wallahu alam bisawaf. Paling tidak jadi mediumisasi yang kami lakukan tadi banyak tadi informasi, bisa menambah wawasan kita, bisa menambah pengetahuan kita, yang pada intinya permasalahan yang ada di bumi ini rata-rata kebanyakan karena saling ingin menguasai satu sama lain. Dan memang ini sudah jadi kodrat di akhir zaman, itu banyak kerusuhan-kerusuhan yang akan terjadi. Yang terpenting buat kita semuanya selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, selalu bertobat, perbanyak sholawat supaya kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman dari fitnah-fitnah akhir zaman ini. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.